Di tanah yang diliputi bayangan kegelapan, seorang gadis kecil bernama Saki memiliki kekuatan yang belum sepenuhnya ia pahami. Bersama Yasuke, sang samurai asing, mereka diburu tanpa ampun. Pasukan daimyo, kegelapan menebar maut menuntut dari darah Saki demi ambisi yang tak pernah mengenal batas. Di setiap langkah hanya pedang dan keberanian menjadi benteng terakhir mereka berdua. Di masa lalu yang ditulis dengan darah, seorang pemimpin besar bernama Oda Nobunaga mengguncang bumi. Di sisinya berdiri Yasuke, seorang samurai asing yang berkulit hitam yang kini telah bersama dengan Saki. Walaupun sejatinya Yasuke adalah seorang budak yang dibeli oleh Oda Nobunaga, dikarenakan Oda Nobunaga sangat tertarik dengan kepiawaian milik Yasuke yang telah berhasil dan mahir untuk memainkan sebuah pedang katana dengan baik, sehingga ia pun direkrut menjadi pengawal setia dari Oda Nobunaga. Suatu malam, tepatnya di Kyoto pada tahun 1582, sebuah peristiwa berdarah pun terjadi di klan Nobunaga. Di sana para samurai miliknya pun diserang habis-habisan oleh seorang yang ingin kekalahan dari Oda Nobunaga, yang tak lain orang itu adalah Mitsuhide. Dikarenakan Mitsuhide sangat cemburu dengan Yasuke karena Oda Nobunaga sangat menyayangi dirinya, yang di mata Mitsuhide hanyalah seorang budak rendahan. Pada akhirnya ia pun merencanakan sebuah pemberontakan besar-besaran dengan dibantu dengan sebuah kekuatan gelap yang juga ingin mengalahkan Oda Nobunaga, sehingga para samurai milik Oda Nobunaga pun tidak dapat bertahan, dikarenakan selain para samurai ini harus menghadapi para penyihir yang kekuatannya sangat dahsyat sekali, mereka juga harus melawan besarnya para kekuatan robot yang sulit untuk dipercaya. Sementara itu di ruangan Oda Nobunaga saat ini, Yosuke pun sebagai pengawal setianya yang selalu ada di samping Oda Nobunaga memberitahu jika para musuh sudah semakin dekat dan para samurai andalan mereka semua telah berhasil dibantai dengan sangat mudah. Dan di sini Yosuke pun meminta agar sebaiknya Yang Mulia Oda Nobunaga untuk pergi melarikan diri selagi masih ada waktu. Namun Oda Nobunaga pun hanya tenang sambil meminum segelas sake, dan ia pun berkata, "Aku lebih baik mati secara terhormat dengan cara samurai daripada aku harus berlari melarikan diri sewaktu musuh mencoba untuk mengepungku." Tanpa ragu, Oda Nobunaga pun menyabut pedang katana miliknya yang sudah lama ia simpan, yang kemudian tanpa ragu juga ia langsung menusukkannya tepat ke jantung Oda Nobunaga. Dirasa ia belum mati, ia pun meminta Yosuke untuk segera memenggal kepalanya, dan pada akhirnya dengan berat hati Yosuke pun menuruti perintah dari tuannya itu. 20 tahun kemudian, setelah peristiwa malam berdarah yang menyerang Kyoto, Yosuke pun hanya menjadi satu-satunya orang yang selamat dari peristiwa mencekam tersebut. Kini ia pun memilih hidup di sebuah rumah sederhana di ujung sungai pada sebuah desa kecil yang sangat asri. Yosuke pun hidup sehari-hari hanya menjadi seorang penarik perahu, dan kegiatannya pun tidak jauh dari kehidupan seseorang yang sangat sederhana. Semua warga desa pun mengenal baik Yosuke. Ia dikenal sebagai pria pendiam yang tidak suka mencampuri urusan orang lain, namun memiliki hobi yang sangat membagongkan, yaitu mabuk-mabukan. Jangan ditiru ya guys ya. Yosuke yang khawatir jika para musuh sewaktu-waktu dapat mengenalinya dengan namanya saat ini. Ia pun memutuskan untuk mengganti nama dan tinggal damai di desa itu tanpa khawatir identitasnya diketahui oleh siapapun. Nama Yosuke pun kini berubah menjadi Yasan. Yasan adalah nama yang ia pilih sebagai nama perdamaian tanpa ada lagi peperangan ala samurai. Seusai lelah seharian bekerja keras, Yasan pun seperti biasa memutuskan
untuk mendatangi sebuah kedai sake. Dan di sana juga kita pun diperlihatkan pada seorang wanita yang bernama Ichika. Ichika merupakan seorang pekerja di tempat itu sebagai pemain musik dan juga menyanyi untuk menghibur semua pengunjung. Sewaktu Yasan sedang menikmati sakenya sembari menikmati lagu dari Ichika, tiba-tiba ada seorang anak laki-laki yang mengamuk dengan memegang sebuah pedang katana dari kayu bernama Ichiro. Bocah ini pun terus saja menyerang Yosan karena menurutnya jika Yasan adalah seorang samurai kuat dan ia suatu hari nanti harus bisa untuk mengalahkan seorang Yasan. Hal itu pun membuat pemilik kedai sake marah pada Ichiro dan mengusir mereka berdua, yang dimana di sini Ichiro pun terus saja merengek pada Yasan untuk mengajarnya sebuah teknik bermain pedang yang sangat hebat. Tapi Yasan pun berkata, "Kau masih anak-anak dan belum waktunya untuk berlatih pedang. Jadi aku rasa suatu hari nanti kau juga akan menjadi seorang ahli pedang yang dikenal oleh dunia." Kemudian setelah itu, setelah beristirahat, Yasan pun berpamitan pada Ichiro karena ia harus kembali untuk bekerja. Sementara Ichiro pun melambaikan tangan melepas kepergian dari seseorang yang sangat ia kagumi. Dan Ichiro pun kembali melanjutkan latihan pedang kayunya itu. Namun di tengah hutan sewaktu ia sedang berlatih dengan tenang, tiba-tiba ia pun mendengar ada seseorang yang meminta tolong. Rasa penasarannya yang tinggi membuat Ichiro pun mengintip siapakah sosok yang sedang diganggu tersebut. Lalu dari kejauhan ia pun melihat ada dua sosok yang sedang mengganggu warga desa. Dan di sini dikarenakan lawan yang tidak seimbang, warga desa itu pun berhasil dijatuhkan oleh dua orang ini. Ichiro yang terkejut, ia pun lalu tersandung sebuah batu hingga terjatuh. Hal itu membuat sebuah suara yang membuat dua orang itu pun menjadi tahu akan keberadaan Ichiro. Menyadari jika ia telah ketahuan, Ichiro berlari sekuat mungkin. Namun dua orang ini hanya tertawa dan langsung membantai warga desa tersebut. Ichiro segera memutuskan untuk berlari ke desa kecilnya, memberitahukan pada semua orang terkait apa yang baru saja ia lihat. Namun di sana belum sempat Ichiro menjelaskan semuanya pada semua warga desa. Tapi warga desa pun malah mengolok-olok Ichiro. Mereka berkata sependapat bersama jika Ichiro hanyalah seorang bocah biasa, bukanlah seorang samurai seperti yang ia banggakan selama ini. Cemoohan warga desa itu pun membuat Ichiro menjadi kesal dan sangat marah pada mereka semua, hingga ia pun memutuskan untuk menenangkan diri saat ini dengan mengunjungi rumah sahabat baiknya, sahabat wanita yang bernama Saki. Tapi Saki pun saat ini sedang terbaring sakit di tempat tidur. Ia tidak bisa kemana-mana karena sekujur tubuhnya yang sangat lemah sekali. Ichiro yang penasaran dengan sahabat baiknya Saki yang kesehariannya hanya dihabiskan berbaring di tempat tidurnya yang sangat lusuh. Kemudian ia pun memberi pedang kayunya itu pada Saki, berharap jika Saki ada sebuah hiburan kecil supaya ia tidak bosan. Saki segera memegang pedang itu. Tiba-tiba saja sebuah energi besar pun terjadi merasuk ke dalam tubuh Saki. Dan seketika itu juga pedang kayu milik Ichiro pun patah. Tempat itu seketika menjadi cahaya biru yang sangat terang menerang. Sementara di luar rumahnya, ibu Saki yaitu Ichika yang merasa ada sebuah keanehan terhadap putrinya Saki. Ia pun segera memutuskan berlari untuk masuk ke dalam rumah, mengecek keadaan Saki agar Saki dalam keadaan baik-baik saja. Namun sesampainya di sana ia pun bertanya pada Ichiro apakah yang terjadi. Dengan polosnya Ichiro pun berkata jika Saki tadi memegang pedang kayunya. Lalu seketika itu cahaya biru pun langsung muncul dan mematahkan pedang kayu milik Saki. Ichika pun tidak banyak berkomentar di sini. Ia kemudian memberikan sebuah obat untuk diminum oleh Saki. Keesokan harinya, seperti biasa, Yosan pun kembali ke kedai sake itu, dan di sana Ichika juga bekerja seperti biasanya. Namun, sewaktu Yasan memutuskan untuk kembali melanjutkan pekerjaannya, Ichika menyempatkan diri untuk keluar dari kedai sake itu dan memanggil Yasan. Di sana, Yasan pun diminta oleh Ichika untuk mau menemaninya
ke tempat seorang dokter untuk mengobati putrinya sedang sakit, yaitu Saki. Ichiro yang kebetulan di sana, ia juga meminta Yasan agar sebaiknya mau. Namun Yasan pun di sini diam sejenak. Ia pun bingung harus berkata apa. Bukannya ia menolak, mengingat Yasan tahu seberapa berbahayanya jalur yang akan dilewatinya nanti. Dan di sini dengan tegas Yasan pun menolak mentah-mentah. Namun pada akhirnya karena paksaan dari Ichiro dan juga Ichika, Yasan pun akhirnya mengiyakan tawaran tersebut yang tanpa diketahui oleh mereka semua jika semalam sebelum hari ini seorang wanita bertubuh besar dari kelompok pembunuh bayaran bernama Nikita datang ke tempat kedai sake itu. Semua orang pun nampak panik dengan postur tubuh Nikita yang tidak lazim seperti manusia pada umumnya. Kemudian Nikita di sana melihat dua orang yang sedang mabuk parah. Lalu ia pun mengajak salah satu dari mereka dan berkata jika akan mengajaknya untuk berpesta sampai pagi. Orang itu pun tanpa ragu segera nurut dan mengikuti kemana Nikita akan membawanya. Dan fakta sebenarnya adalah jika target yang diincar oleh Nikita kali ini adalah Yasan dan juga Saki. Kemudian malam harinya Yasan pun mendatangi rumah Ichika dan juga Saki. Dan ia pun berkata kita bisa berangkat malam ini juga. Ichika yang sudah paham dengan semuanya, ia pun akhirnya nurut dan lalu menaiki perahu Yasan bersama dengan Saki. Perjalanan mereka awalnya baik-baik saja tanpa gangguan satupun. Yasan di sana pun memuji kalung indah yang sedang dipakai oleh Ichika. Namun faktanya dalam hatinya Yasan sadar betul dan ingat dengan kalung itu yang sangat mirip sekali dengan sebuah kalung yang dipakai oleh seorang wanita yang ia cintai bernama Natsumaru di era kejayaan Oda Nobunaga. Yasan pun di sini sejenak berpikir apakah Ichika adalah Natsumaru. Namun ia pun segera membantah pikirannya itu karena faktanya pada sebuah insiden penyerangan dan pertempuran yang hebat dikala itu dipimpin langsung oleh Oda Nobunaga. Dan tanpa sengaja Yasan pun menghabisi wanita yang ia sayangi yaitu Natsumaru setelah ia mengetahui jika Natsumaru sebagai seorang pengkhianat Oda Nobunaga. Namun di sini Yasan pun tidak mempermasalahkan hal itu. Ia pun hanya menganggap jika mungkin ini hanyalah sebuah kebetulan. Singkat waktu, mereka telah berjalan sejauh 5 km dari desa mereka. Secara tiba-tiba, sebuah keanehan pun terjadi di sana. Sungai yang awalnya hanya air yang berjalan, kini tiba-tiba berubah menjadi sebuah es, hingga perahu mereka pun tidak dapat bergerak untuk menuju ke depan lagi. Lalu kemudian dari balik bayangan dan kabut yang sangat pekat, muncul beberapa orang diikuti dengan salah satu robot dari kelompok mereka, yang ternyata itu adalah Ishikawa, Nikita, Haruto, dan juga Achiga. Mereka semua adalah kelompok pembunuh bayaran yang diutus untuk membawa Yasan dan juga Saki kepada orang yang telah membayar mereka. Dan di sini sempat terjadi sebuah pertarungan. Sayangnya dari pertarungan tersebut membuat lengan Ichika pun menjadi terputus oleh tembakan robot Haruto. Lalu kemudian Yasan pun tenggelam ke dalam arus sungai hingga membuat ia pun tak sadarkan diri. Namun sisi baiknya adalah dari insiden tersebut Saki dan juga Yasan pun berhasil selamat dan tidak berhasil dibawa oleh kelompok pembunuh bayaran ini. Lain halnya dengan Ichika, ia pun tewas di tempat itu saat penyerangan terjadi. Dihadapkan dengan sebuah momen hidup dan mati, Yosuke pun sekuat tenaga. Ia berusaha berenang untuk meraih tepi dari sungai tersebut. Hingga pada akhirnya kegigihan dari Yasuke pun membuahkan hasil yang sangat baik. Ia berhasil selamat dari insiden mengerikan kali ini. Dan lagi-lagi ia pun berhasil bertahan hidup. Di sisi lain, ternyata seorang pendeta yang menyewa kelompok dari pembunuh bayaran ini merasa kecewa dan marah dikarenakan mereka yang gagal untuk menangkap Yasuke dan juga Saki. Mereka mengatakan jika tadi itu hampir saja Saki dan Yasuke berhasil tertangkap. Namun dengan sebuah insiden di luar dugaan, pada akhirnya mereka berdua pun berhasil lolos. Namun apapun alasannya, pendeta ini nampaknya sangat marah dan kecewa dan ingin segera pembunuh bayaran agar dapat menangkap Yasuke dan juga Saki, membawa mereka berdua tepat ke hadapannya saat ini juga.
Kembali ke Yasuke, yang dimana saat ini ia sudah terbangun dan tersadar dari pingsannya. Lalu tak jauh dari tempatnya berada, Yasuke pun melihat dengan jelas ada Saki yang juga pingsan tak jauh dari dia. Kemudian Yasuke pun menyelamatkan Saki. Mereka pun berpelukan dengan penuh haru. Saki pun kemudian diajak oleh Yasuke untuk makan ikan bersama dengan Yasuke, karena Yasuke kesehariannya adalah sebagai seorang penangkap ikan yang sangat handal untuk ia bertahan hidup. Dan di sana juga Yasuke menjelaskan jika setelah insiden tadi ia tidak mengetahui kemanakah ibunya pergi, dan ia juga tidak tahu apakah sang ibu benar-benar telah tewas ataupun juga melarikan diri terpisah seperti mereka berdua tadi. Dan di sini Yasuke pun lalu bertanya kepada Saki, dari manakah asal usulnya sebenarnya? Apakah ibu Saki memberitahukan padanya? Tapi Saki pun hanya menggelengkan kepala, yang artinya sang ibu tidak pernah memberitahukan apapun terkait hal itu. Usai makan dan kekenyangan, Saki pun lalu mengantuk dan memutuskan untuk tidur. Sementara Yasuke masih terus memandangi kalung milik Ichika yang tanpa sengaja tadi tersangkut di tangan Yasuke. Lalu sekali lagi ia juga lalu teringat kembali pada kekasih lamanya, yaitu Natsumaru. Kemudian Yasuke pun mulai kembali terbayang kejadian insiden mengerikan sewaktu ia masih mengawal Tuan Oda Nobunaga. Suatu hari, Nobunaga memerintahkan Mitsuhide untuk menyerang Provinsi Iga pada tahun 1581, dan di sana ia juga menyuruh dua orang kepercayaannya, yaitu Natsumaru dan juga Yasuke, untuk ikut bersama dalam penyerangan tersebut bersama dengan para samurai yang terpilih yang dirasa kuat untuk membantu mereka bertiga. Sesampainya mereka semua di Provinsi Iga, Mitsuhide yang sama sekali memang tidak suka pada Yasuke atau Yasan, ia pun segera meminta Yasan untuk segera maju menghadapi semua orang yang ada di Provinsi Iga seorang diri. Yasan pun hanya bisa patuh, karena walaupun bagaimana juga dalam kelompok pemimpin kali ini adalah Mitsuhide, yang kemudian saat Yasan segera maju, ia pun langsung dihadapkan dengan seorang jenderal dari Provinsi Iga tersebut. Alhasil duel epik antara kedua samurai ini pun terjadi di tempat itu. Di akhir pertarungan, pedang katana milik sang jenderal pun berhasil dipotong oleh Yasuke. Namun di sini Yasuke pun nampaknya tidak ingin menghabisi sang jenderal. Ia pun berkata agar sebaiknya sang jenderal menyerah agar tidak terjadi sebuah pertumpahan darah. Namun tiba-tiba saja pintu gerbang pun terbuka, dan di sana banyak para samurai yang berusaha untuk membantu jenderal mereka. Dalam situasi ini, Natsumaru bersama dengan para samurainya juga ingin membantu Yasuke. Namun Mitsuhide pun segera melarangnya. Ia berkata jika ini adalah pertarungan satu lawan semuanya, dan itu artinya hanya Yasuke lah yang harus melawan mereka semua. Walaupun di sini Yasuke dikepung, ia sama sekali tidak menunjukkan sikap takut apalagi panik. Alhasil mereka semua pun malah dibantai secara brutal oleh seorang Yasuke, termasuk sang jenderal yang tidak mau untuk tunduk dan patuh pada perkataan Yasuke. Walaupun di sini Yasuke sudah berhasil untuk mengalahkan mereka semuanya, namun Mitsuhide pun tetap saja tidak mengapresiasi tentang kehebatan bermain pedang katana dari Yasuke. Ia berkata jika semua itu bukan berarti apa-apa. Selesai menyelesaikan misi dengan sangat baik, mereka segera pulang untuk melaporkan semua kejadian ini kepada Tuan Oda Nobunaga. Dan faktanya, jika Yasuke pun di sini merasa aneh, sebab sebuah kalung milik Natsumaru itu sama persis lambangnya dengan sebuah kalung yang dimiliki oleh jenderal dari Provinsi Iga. Keesokan harinya, Yasan pun sudah berada di kedai sake kegemarannya. Ia seperti biasa meminum sake di sana. Kemudian Saki pun datang menghampiri Yasan, seperti janjinya sebelumnya pada sang ibu, untuk mengantarkan sake ke tempat seorang dokter, seperti kesepakatan di awal. Dan dokter itu nantinya akan menyembuhkan penyakit yang sedang diderita
diminta oleh Saki. Namun sekali lagi, mengingat resikonya amat sangat berbahaya, Yasan pun dengan tegas menolak dan meminta Saki untuk melupakan terkait dokter tersebut. Saki yang merasa sedih dengan perkataan Yasan, ia pun kemudian pergi dari bar itu. Lalu kemudian ia pun menangis di tepi jalan dengan sangat keras, diiringi dengan sebuah cahaya biru yang melingkari Saki tanpa disadari oleh Saki itu sendiri. Kembali ke bar, tiba-tiba saja seorang pendeta pun datang dan langsung masuk ke sana. Kemudian ia pun menghampiri Yasan. Pada Yasan, pendeta ini berkata, "Jika kau adalah orang yang penuh dengan dosa seumur hidupmu, ikutlah denganku agar aku bisa untuk mensucikan dan menghapus semua dosa-dosamu. Tuhan pasti akan mengampunimu." Namun di sini Yasan pun menolak dengan keras. Yang rupanya di sana pendeta ini tidak datang seorang diri, melainkan bersama dengan para pembunuh bayarannya yang sudah ia bayar untuk menangkap Saki dan juga Yasan. Merasa mendapatkan sebuah jawaban yang kurang memuaskan dari seorang Yasan, pendeta ini pun segera memerintahkan para pembunuh bayarannya untuk membawa Yasan hidup-hidup dengan cara apapun, dengan segera Nikita, Ishikawa, Haruto, dan juga Achiga. Mereka semua bersatu untuk menangkap Yasan sehingga terjadi sebuah pertarungan di dalam kedai sake tersebut. Singkat cerita, pada akhirnya Yasan pun berhasil ditangkap oleh sang pendeta dan juga para pembunuh bayarannya. Orang-orang di desa yang melihat sosok Yasan diseret seperti seekor binatang. Mereka pun lalu bertanya-tanya ada apa sebenarnya. Yang kemudian pendeta pun memanggil semua orang untuk berkumpul dan ia pun mulai berpidato di sana di hadapan semua orang yang menyaksikan dengan mata kepala mereka. Pendeta ini berkata pada semua orang yang berkumpul jika sosok yang berhasil ia tangkap yaitu Yasan tak lain adalah seorang pembunuh berdarah dingin karena ia telah membantai habis sosok wanita penyanyi kedai sake yaitu Ichika. Orang-orang di sana pun tidak menyangka dengan hal itu karena menurut mereka Yasan selama ini tinggal di desa mereka dengan menjadi penarik perahu saja dan pengumpul ikan untuk makanannya. Tapi ternyata di balik itu semua Yasan ternyata adalah sosok pembunuh berdarah dingin. Dan kemudian melihat semua orang yang ragu, pendeta itu pun berkata, "Aku memiliki buktinya jika kau tidak percaya." Sebuah kalung milik Ichika pun dikeluarkan dan semua orang pun seketika menjadi terkejut karena mereka menganggap jika pasti apa yang dikatakan oleh sang pendeta adalah kebenaran semata. Karena menurut mereka pendeta adalah orang suci yang tidak akan pernah untuk berbohong. Hal itu pun membuat semua orang kecewa. Bahkan beberapa anak-anak pun langsung melempari Yasan dengan sebuah batu sebagai bentuk protesnya karena Yasan yang dianggap sebagai seorang penjahat. Kemudian sang pendeta pun berkata jika Yasan akan ia bawa untuk disucikan dan sebagai penebusan dosanya yang telah ia perbuat. Sementara para penduduk desa pun diminta oleh sang pendeta untuk mencari keberadaan Saki yang saat ini mungkin tersesat di hutan seorang diri tanpa ditemani oleh siapapun. Ichiro yang kebetulan di sana menyaksikan semuanya. Ia pun sangat kecewa atas sikap Yasan yang sulit untuk ia percayai. Ichiro kemudian berlari entah kemana dan sepertinya ia merasa sedih karena Yasan sosok yang ia kagumi ternyata tak lain adalah seorang penjahat. Bersama dengan para pembunuh bayaran yang disewanya, pendeta gila ini pun membawa Yasan ke sebuah gereja di tengah hutan, yang dimana di sana ia pun langsung menanyai Yasan, di manakah tempat Saki berada saat ini. Namun di sini Saki pun yang dianggap oleh Yasan jika diberitahukan keberadaannya akan menjadi sebuah ancaman untuk dirinya. Yasan pun di sini menutup mulutnya rapat-rapat tanpa memberitahu sedikit informasi apapun terhadap sang pendeta terkait keberadaan Saki. Melihat sikap dari Yasan itu, pendeta gila ini pun segera memerintahkan Nikita bersama dengan robot Haruto untuk mencari keberadaan Saki dimanapun Saki berada saat ini, dan mereka berdua dituntut untuk kembali sebelum malam tiba dan membawa Saki dengan selamat. Segera mereka berdua pun pergi untuk mencari keberadaan Saki. Sementara di sini pendeta gila ini pun terus menyiksa Yasan agar ia mau bicara terkait di manakah Saki berada. Namun Yasan pun tetap memilih untuk menutup mulutnya rapat-rapat.
Sementara itu di sebuah pasar yang ada di desa, Saki pun bersembunyi di sana. Ia pun tahu jika saat ini Nikita dan juga robot Haruto sedang memburunya. Namun persembunyian Saki pun terbongkar hingga pertarungan pun terjadi di antara mereka. Haruto menyerang Saki tanpa henti dan Saki pun kembali mengeluarkan sinar cahaya biru miliknya. Kemudian untungnya dalam penyerangan itu, Saki yang sangat cerdik berhasil meloloskan diri dari kejaran mereka berdua dengan cara lompat ke sebuah gerobak ikan. Di tengah hutan, Saki yang merasa jika situasinya telah aman, ia pun mencoba untuk keluar dari gerobak ikan itu. Kemudian ia pun berjalan menyusuri hutan tersebut. Di sini Saki yang kebingungan kemudian lalu bertemu dengan sahabat-sahabat baiknya. Terutama di sana ia melihat Ichiro yang selalu bermain bersama dengan Saki sewaktu insiden ini belum terjadi. Akan tetapi pada saat Ichiro mendekati Saki dan menanyakan apakah ia baik-baik saja, sebuah cahaya biru pun kembali keluar dari Saki sehingga membuat Ichiro pun terpental akibat ledakan dari efek cahaya biru tersebut. Teman-teman Saki yang melihat hal itu yang lainnya, mereka pun segera berlari untuk menyelamatkan diri mereka agar tidak bernasib sama seperti Ichiro. Saki yang mengetahui jika keadaan semakin memburuk, ia pun segera pergi berlari menjauh dari Ichiro dan yang lain. Sialnya Saki pun bertemu dengan Haruto dan juga Nikita di sana. Kemudian ia pun kembali mengeluarkan cahaya biru dari dalam dirinya. Lalu kemudian Nikita pun terikat sebuah ranting pohon, yang dimana kemudian setelah itu mereka berdua pun malah dibawa ke tempat gereja tempat pendeta berada. Sepertinya Saki ingin membuat perhitungan bersama dengan pendeta itu, yang membuat semua insiden mengerikan ini terjadi dan merenggut nyawa dari ibunya. Hal itu pun membuat pendeta dan juga Saki saling beradu kekuatan mereka. Sinar-sinar lalu keluar dari tubuh pendeta dan juga tubuh Saki, yang pendeta ini pun kemudian mengeluarkan wujud aslinya. Rupanya ia adalah seorang mutan. Kemudian pada akhir cerita, pendeta itu pun berhasil ditewaskan oleh Saki dengan cara menusukkan sebuah salib raksasa tepat ke jantung si pendeta. Lalu setelah itu, seorang pemburu bayaran yaitu Achiga langsung mengambil sejumlah uang dari saku si pendeta yang telah tewas sebagai upah imbalannya selama ini yang telah mengabdi kepada sang pendeta tersebut. Dan kelompok pemburu bayaran itu pun membiarkan Saki dan juga Yasan untuk pergi dengan selamat dari tempat itu tanpa mengganggu mereka, karena sejatinya mereka semua tidak ada urusan bersama dengan Saki dan juga Yasan. Di sebuah tempat yang sangat aneh, terlihat di sana sosok pemimpin tertinggi kegelapan, yaitu Daimyo. Ia pun kembali membangkitkan salah satu orang terkuatnya, yaitu Kurosaka. Kurosaka pun di sini diminta oleh Daimyo untuk membawa Saki secepatnya. Tujuannya hanya satu, Daimyo menginginkan darah dari Saki, yang nantinya dengan darah suci Saki tersebut, maka secara otomatis kekuatan dari Daimyo tidak akan pernah bisa untuk dikalahkan, dan ia akan menjadi satu-satunya raja tertinggi kegelapan di dunia ini. Tak menunggu lama, Daimyo segera mengangkat telunjuk tangannya. Kemudian Kurosaka pun berteriak sangat hebat. Namun itu bukanlah sebuah penyiksaan dari Daimyo, melainkan pemberian kekuatan besar pada Kurosaka dari seorang Daimyo. Cerita pun kemudian berpindah ke rumah Yasan. Di sana Yasan pun sedikit merasa kesal pada Saki karena menggunakan kekuatan biru yang ia miliki. Saki pun memainkan semua barang-barang di rumah Yasan. Terlebih lagi jika barang-barang itu adalah barang-barang peninggalan dari masa lalu Yasan yang tidak ingin ia ingat untuk selamanya. Ditambah lagi Yasan pun menjadi sangat marah pada Saki sewaktu ia mencoba untuk memegang sebuah barang, yang dimana barang itu nampaknya sangat tidak boleh disentuh oleh siapapun kecuali oleh Yasan itu sendiri. Melihat Yasan yang terus memarahi Saki, di sini Saki pun menjadi berbalik marah pada Yasan dan meminta jika Yasan harus menuruti perkataan terakhir dari mendiang sang ibu untuk mengantarkan Saki kepada seorang dokter yang telah ditunjuk sebelumnya. Yasan pun di sini hanya terdiam dan Saki pun tersenyum. Kemudian Saki pun memutuskan untuk keluar bermain di anak sungai di dekat rumah Yasan. Lalu Yasan pun mencukur habis janggutnya dan sedikit memotong rambutnya hingga penampilannya pun sedikit agak rapi dari saat itu. Kemudian ia pun berkata pada Saki, "Baiklah, ayo kita berangkat sekarang menemui dokter yang kau maksud tersebut."
Saki pun yang mendengar ucapan itu menjadi bingung sekaligus sangat senang sekali. Lalu kemudian sebelum berangkat, Yasan memecahkan sebuah barang yang tadi ingin dipegang oleh Saki. Ternyata itu adalah sebuah pedang katana miliknya yang 20 tahun lalu telah digunakan oleh Yasan untuk memenggal kelapa dari yang mulianya, yaitu Oda Nobunaga. Sementara itu di desa saat ini, ayah dari Ichiro pun nampaknya sangat marah dan kesal pada Saki yang membuat putranya Ichiro menjadi seperti sekarang. Kemudian di sana, Kurosaka pun tiba dengan para pasukannya dan melihat apa yang terjadi. Kurosaka segera bertanya terkait apa masalahnya. Ayah dari Ichiro segera menjelaskan jika semua ini adalah ulah dari seorang gadis iblis, yaitu Saki. Mendengar sosok gadis iblis, Kurosaka segera sadar jika pasti Saki orang yang sedang ia cari saat ini. Kemudian ia bertanya pada ayah dari Ichiro, di manakah gadis iblis itu berada. Ia mengatakan jika menurut saksi yang ada di sana, yaitu teman-teman Ichiro, Saki saat ini sedang berada di sebuah hutan. Tanpa membuang waktu, Kurosaka bersama dengan pasukannya pun langsung bergerak menuju hutan mencari keberadaan dari Saki. Sementara itu pada akhirnya Saki pun berteriak setelah melihat pemukiman. Ia berkata pada Yasan jika itu adalah tempat tinggal dari Dr. Morisuke, seorang dokter yang akan bisa untuk mengobati Saki. Tanpa membuang waktu, mereka berdua pun segera pergi ke pemukiman penduduk tersebut. Namun di sana rupanya ada sekelompok orang yang mencoba untuk menganiaya para penduduk desa. Dan orang-orang ini adalah kelompok orang-orang dari Kurosaka. Sontak saja melihat seorang pria tua yang hendak dihabisi oleh kelompok dari Kurosaka, Yasan pun tak tinggal diam. Ia segera mencabut pedang katana miliknya dan langsung menghadapi para orang-orang sialan tersebut. Melihat semua anak buahnya dibantai oleh Yasan, Kurosaka pun sangat murka pada Yasan. Langsung ia pun memutuskan untuk bertarung habis-habisan bersama dengan Yasan, yang dimana pertarungan itu pun berlangsung sangat sengit karena sepertinya kekuatan mereka berdua itu seimbang. Namun pada suatu momen Yasan pun nyaris saja berhasil dikalahkan dan terbunuh dari amarah Kurosaka, yang untungnya di waktu yang tepat Saki datang di waktu yang sangat tepat sekali, sehingga dalam pertempuran kali ini Yasan pun diselamatkan oleh Saki dan ia pun tidak terbunuh oleh Kurosaka. Malah Kurosaka lah yang tanpa sengaja terbunuh oleh Yasan. Dan di sini Yasan pun seketika itu teringat jika sewaktu ia menusukkan pedangnya ke jantung dari Kurosaka. Kejadian itu sama persis dengan saat tanpa sengaja Yasan menusuk jantung dari kekasihnya hingga tewas, yaitu Natsumaru. Dirasa jika semua masalah sudah beres, Yasan kemudian segera mengajak Saki untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju ke rumah Dr. Morisuke, yang dimana di tengah jalan dalam penyamaran dari Yasan, ia pun mengajak Saki untuk makan di sebuah kedai makanan mengisi perutnya yang kosong. Kemudian sewaktu mereka sedang makan, ada seseorang yang tidak dikenali oleh Saki ataupun Yasan menemui mereka dan mengajak mereka ke tempat Dr. Morisuke. Dan singkat cerita, mereka berdua pun tiba di kediaman Dr. Morisuke. Dan di sana Dr. Morisuke pun ternyata mengenali sosok samurai legendaris ini, yaitu Yasan. Jika Yasan sejatinya adalah seorang Yasuke, seorang samurai legendaris yang memang sengaja dipilih oleh Tuan Besar Oda Nobunaga pada masanya. Yasan pun langsung menceritakan tentang inti kedatangan mereka kemari, jika ia mengantarkan seorang gadis kecil yaitu Saki untuk datang ke tempat ini menemui Dr. Mosuke. Dan Morosuke pun di sini bingung dengan maksud Yasan itu. Namun tiba-tiba saja Saki pun mengeluarkan sebuah kekuatan biru miliknya. Seketika itu juga Dr. Morosuke segera melihat semua kekuatan yang dimiliki oleh Saki menggunakan sebuah mata kekuatan yang sama persis dengan yang dimiliki oleh seorang Saki. Kemudian tak lama berselang setelah melakukan semua itu, Dr. Morosuke beserta dengan semua muridnya di tempat itu pun memberikan hormat kepada Saki. Ia pun berkata pada Saki dan juga Yasan jika memang Saki adalah sosok gadis yang selama ini sudah sangat ditunggu kedatangannya ke tempat ini.
Alasannya adalah jika nantinya Saki-lah satu-satunya kekuatan yang bisa untuk mengalahkan kekuatan gelap, yaitu kekuatan Daimyo. Sementara itu di kediamannya saat ini, Daimyo pun nampak sangat murka dan juga marah sekali ketika ia mengetahui fakta sebenarnya jika Kurosaka, salah satu petarung terbaiknya, telah melarikan diri sewaktu harus melawan Iasan dan juga Saki, dikarenakan Kurosaka tahu seberapa kuat sosok Saki itu. Daimyo yang tidak ingin mendengar jawaban apapun dari Kurosaka selain kemenangan dan juga keberhasilan membawa Saki ke tempatnya. Ia pun segera membantai habis hingga tewas Kurosaka di tempat itu saat itu juga. Lalu setelah itu Daimyo kembali membangkitkan satu petarung terbaiknya lagi, yang ternyata kali ini adalah seorang samurai. Samurai kali ini yang ia bangkitkan adalah Mitsuhide, satu-satunya orang yang semasa hidupnya dulu sangat membenci dari seorang Yasuke atau Iasan. Kemudian ia pun segera mengirim Matsuhide untuk bertemu dengan Iasan. Di tempat kediaman Dr. Morisuke, semua orang termasuk Saki pun bersiap untuk menunggu serangan dari Daimyo. Karena menurut ramalan yang sudah diramalkan, Daimyo pasti akan menyusun kekuatan yang sangat besar sekali untuk dapat menghabisi Saki dan mengambil semua kekuatannya. Semata-mata itu hanya untuk menjadikan Daimyo sebagai ratu kegelapan yang abadi untuk selamanya. Dan tak lama kemudian setelah itu, rupanya keberadaan Saki di sini sudah diketahui oleh Daimyo. Segera Dr. Morisuke pun berkata pada semua orang, pertarungan besar akan segera dimulai, jadi persiapkanlah diri kalian semuanya. Di sana Iasan pun nampak sangat antusias. Ia memegang pedang katana miliknya dan berkata, aku siap untuk pertarungan lagi. Sambil menunggu para tentara musuh datang menyerang ke tempat mereka, Dr. Morisuke pun mengajak semua orang untuk berdiskusi terlebih dahulu, melakukan sebuah teknik pertarungan yang nantinya akan membantu mereka di medan pertempuran. Namun Iasan pun nampaknya tidak setuju dengan semua ide gila itu, karena menurut Iasan, dirinya saat ini sudah tidak peduli sama sekali dengan teknik apapun. Jiwa samurai Iasan menuntunnya untuk segera bertarung dan turun ke medan pertempuran. Yang setelah itu datang seorang prajurit yang melaporkan jika Jenderal Hitam saat ini sudah tiba dan ia bersama dengan para pasukannya sudah menunggu di luar bersiap untuk membantai tempat ini. Dari atas sebuah menara yang sangat tinggi, semua orang pun sedang memantau pergerakan dari Raja Hitam. Di sana ada Saki, Dr. Mitsuhide dan juga tentunya Iasan. Mereka pun mengatur strategi sedemikian rupa. Namun secara tiba-tiba Saki pun merasa jika kepalanya saat ini terasa sangat sakit sekali, hingga ia pun tidak sanggup untuk bertahan. Melihat hal tersebut, Iasan pun menjadi panik. Lalu kemudian Dr. Mitsuhide segera membuatkan sebuah portal pelindung untuk Saki agar Saki tidak dapat diganggu oleh kekuatan jahat dari Daimyo. Segera setelahnya, Dr. Mitsuhide juga memberikan sebuah teleportasi pada Iasan, yang dimana untuk menghadapi Raja Hitam, ia pun dikembalikan lagi pada era samurainya dulu, dan kini bersama dengan para prajuritnya sewaktu Iasan sedang menjaga kedamaian dari Tuan Oda Nobunaga. Iasan juga sudah bersiap dengan baju jirah ala samurainya dan siap untuk bertarung menghadapi Raja Hitam bersama dengan para pasukannya, yang ternyata itu adalah Mitsuhide. Mitsuhide yang menyimpan dendam dari dulu kepada seorang Iesuke, ia pun segera melakukan sebuah penyerangan menggunakan sebuah pedang katananya. Ia pun yakin jika Iesuke akan dapat terbunuh dalam pertarungan kali ini oleh tangannya sendiri. Namun dalam pertarungan sengit itu, Iasan pun nampaknya lebih unggul untuk agresif menyerang Mitsuhide. Namun sayangnya di sini ia pun berhasil terpukul oleh seorang Mitsuhide hingga terpental sangat jauh. Apakah ini artinya Iasan akan dikalahkan dengan mudah? Iasan kembali bangkit dengan kekuatan yang ia miliki.
mengacungkan pedang katananya kepada Matsuhide dan berkata, "Aku belum kalah dan aku tidak akan pernah kau kalahkan." Sementara itu di atas menara, Dr. Morisuke yang sadar jika saat ini jiwa Saki sudah dibawa oleh kekuatan daimyo dan dikurung di sebuah tempat. Segera Dr. Morisuke pun menemui Saki untuk menjemputnya kembali pulang. Dan sesampainya di sana, ia pun melihat jika Saki saat ini sedang ditawan oleh sebuah kekuatan jahat di tempat tersebut. Dr. Morisuke segera mendekati Saki untuk menyelamatkannya. Di sini Saki pun bingung dengan situasi yang terjadi. Segera Dr. Morisuke memerintahkan Saki untuk mengendalikan kekuatannya dan bersama-sama mengalahkan sosok bayangan gelap. Kepada Saki, Morisuke juga menjelaskan jika mereka saat ini berada di sebuah tempat abstral, tepatnya di sebuah tempat antara kelangsungan hidup dan juga kematian, dan ini bukanlah alam nyata seperti yang biasa ditinggali oleh mereka berdua. Kemudian secara mengejutkan, bayang-bayang kekuatan hitam pun muncul di hadapan mereka berdua, yang rupanya itu adalah bayang hitam dari seorang daimyo. Daimyo pun di sini meminta pada Dr. Morisuke agar sebaiknya tidak mengambil alih Saki untuk mengganggu rencananya, karena nantinya darah suci Saki akan ia gunakan untuk menambah kekuatan miliknya itu. Saki yang sudah mengetahui semuanya pun pada akhirnya kembali mengeluarkan kekuatan besar biru miliknya tersebut dan langsung menyerang daimyo. Hingga di sana serangan bertubi-tubi Saki membuat daimyo pun menjadi hancur. Namun dikarenakan ini hanyalah sebuah alam ilusi saja, daimyo pun tidak benar-benar sepenuhnya mati. Ia pun kembali memilih untuk kembali ke jasadnya, dan ia juga tahu jika suatu hari nanti pasti Saki sendirilah yang akan datang ke tempat ini untuk menemuinya. Kemudian setelah itu Saki pun tidak langsung kembali ke tubuhnya, melainkan ia pun keluar ke alam nyata untuk membantu Iasan yang saat ini sedang bertarung bersama dengan Jenderal Raja Hitam dan juga para pasukan samurainya. Yang kemudian juga Saki pun langsung mengeluarkan sisa-sisa energi yang dimiliki oleh Saki, hingga terciptalah sebuah dentuman hebat di tempat tersebut. Namun faktanya, karena energinya tidak pulih sepenuhnya, Jenderal Raja Hitam pun tidak dapat dikalahkan begitu saja oleh kekuatan biru dari seorang Saki. Malahan ia pun memanggil bala tentara bantuan, yang dimana hal itu pun membuat Iasan menjadi terkejut, karena mustahil bagi Iasan dapat mengalahkan mereka semuanya. Alasannya adalah selain para prajurit tangguh yang harus dihadapi oleh Iasan dan juga pasukannya sekarang, mereka semua juga harus menghadapi para robotik yang tembakannya sangatlah menggila. Satu tembakan mungkin dapat menghabisi 100 pasukan dari Iasan sekaligus. Di waktu yang tepat, ada sebuah tembakan dari sosok robot yang ternyata itu adalah Haruto dan juga para kelompok pembunuh bayaran yang saat ini sengaja datang ke sini untuk membantu Iasan dan juga yang lainnya. Singkat waktu, dengan kekuatan besar dari Haruto dan juga para pembunuh bayaran ini, para pasukan dari Jenderal Raja Hitam pun berhasil dikalahkan oleh mereka semua dan ditumbangkan serta rata dengan tanah. Sebagai penutup dari kemenangan yang sempurna, Iasan pun pada akhirnya berhasil menusukkan pedang katana miliknya tepat di jantung Jenderal Raja Hitam. Seusai berhasil memenangkan pertarungan tersebut, Iasan pun kembali ke tempat Dr. Morisuke bersama dengan para pembunuh bayaran di sana. Di sana juga Saki pun memeluk Iasan. Ia pun mengatakan selamat atas kemenangan yang sempurna pada pertempuran kali ini. Ichika kemudian bertanya pada Dr. Morisuke, apakah sekarang aku dapat mendapatkan uangku? Dr. Morisuke pun bingung dengan hal itu. Lalu Ichika menjelaskan jika kedatangannya kemari bersama dengan semua teman-temannya itu atas undangan dari Saki melalui sebuah alam pikiran bawah sadarnya. Saki meminta bantuan pada mereka semua untuk membantunya. Yang pada akhirnya Dr. Morisuke yang sudah mengerti dengan semuanya, ia pun berkata, aku akan membayar jika pertarungan ini telah benar-benar selesai. Para pembunuh bayaran yang lain pun akhirnya setuju dengan tawaran tersebut. Di atas tembok pertahanan, Ichikawa pun memantau keadaan dengan sangat hikmat. Kemudian Haruto pun berkata padanya jika sebaiknya berhati-hati karena menurut radar yang ia dapatkan,
Tak jauh dari depan, para tentara musuh kembali datang bergerak untuk menyerang mereka, menuntut balas atas kematian rekan-rekannya sebelumnya. Namun, Ichikawa pun tidak percaya hal itu karena sejauh mata memandang, di depan ia melihat jika keadaan baik-baik saja tanpa pergerakan apapun. Hingga suatu ketika, secara tiba-tiba, sebuah panah pun menembus kelapa dari Ichikawa. Ia pun terjatuh dan seketika itu pun tewas. Setelahnya, ribuan hujan anak panah pun menghujani mereka semua. Dengan segera, Dr. Morisuke pun membentuk sebuah portal pelindungan agar Saki tidak terkena dari anak panah tersebut. Yang kemudian setelah itu juga, Haruto yang sudah sangat patah hati karena Ishikawa adalah sahabat terbaiknya tapi sekarang sudah tiada untuk selamanya. Ia pun memutuskan untuk maju dan terbang menghadapi para musuh seorang diri, sembari ia mengaktifkan sebuah portal perlindungan terakhir, yang itu artinya Haruto nantinya akan meledakkan dirinya untuk selama-lamanya. Ia berharap dengan peledakan ini, para musuh pun akan banyak yang tewas dan akan mengurangi untuk berlawan menghadapi para teman-temannya yang lain. Dengan segera, Dr. Morisuke pun menyuruh untuk sebaiknya menutup pintu gerbang tersebut agar menghalangi para musuh untuk masuk. Kemudian semua orang pun dibimbing oleh Dr. Morisuke menuju ke sebuah kuil yang dikeramatkan, kuil peninggalan para leluhur Dr. Morisuke itu sendiri. Semua orang yang tidak punya pilihan akhirnya mengikuti kemana Dr. Morisuke akan membawa mereka untuk berlindung. Tapi sayangnya di sini, para pasukan musuh pun sudah berada semakin dekat di belakang mereka, dan kecil kemungkinannya untuk mereka dapat selamat dari kepungan para tentara musuh kali ini. Yang untungnya di waktu yang tepat, Dr. Morisuke bersama dengan yang lainnya pun satu persatu dapat masuk ke kuil itu dengan selamat. Hingga sewaktu pintu gerbang hendak ditutup, Nikita pun menolak untuk masuk. Ia diam sejenak lalu menutup pintu tersebut. Ternyata di sini Nikita bermaksud untuk menghadapi semua pasukan musuh seorang diri. Segera setelahnya, ia pun berdiri dan menghadap para pasukan musuh dan mengisyaratkan jika mereka pasti akan dihabisi oleh Nikita. Ia merubah wujudnya pada mode manusia serigala dan langsung menyerang. Pada awalnya, beberapa tentara musuh pun berhasil dibantai oleh Nikita, tapi pada akhirnya ia pun tidak mampu menahan serangan dari kekuatan tentara musuh. Terlebih lagi di sana, Nikita berhasil dikalahkan oleh 3 tentara penyihir, di mana tentara ini menggunakan sihirnya untuk mencabik-cabik Nikita tanpa menyentuh dirinya. Di dalam kuil tersebut, Dr. Morisuke pun memberikan sebuah jalan rahasia. Ia pun berkata pada Yasan agar sebaiknya Yasan membawa Saki untuk menuju ke dalam pintu tersebut, yang nantinya pintu itu akan terhubung langsung ke tempat istana dari Daimyo berada. Dan harapan dari Dr. Morisuke, jika nantinya Saki dengan kekuatannya itu akan mampu untuk menghabisi Daimyo. Dr. Morisuke juga berpesan agar sebaiknya mereka tidak terlalu memperdulikan para tentara dari Daimyo, karena jika Daimyo mati, secara otomatis kekuatan iblis itu akan juga sirna, beserta dengan para tentara bayangan yang saat ini dikendalikan oleh kekuatan jahat dari seorang Daimyo. Mereka berdua pun yang mengerti pada akhirnya langsung bergerak menyusuri jalan tersebut untuk membunuh Daimyo. Sementara dari dalam kuil tersebut, Dr. Morisuke pun sekarang melihat jika para tentara pasukan dari Daimyo saat ini sedang bergerak untuk mengepung tempat itu, dan mereka pun kemungkinan kecilnya untuk dapat selamat. Semua orang di sini nampaknya sudah sangat pasrah dengan semua kejadian ini karena mereka beranggapan jika pasti akan mati dalam waktu tidak lama lagi. Semua para tentara musuh Daimyo pun bergerak serentak. Mereka hanya ingin untuk membantai semua orang di dalam kuil tersebut. Di lain sisi, Yasan bersama dengan Saki perlahan tapi pasti ia pun melanjutkan langkahnya untuk mencari jalan keluar dari tempat itu, yang ternyata benar ucapan dari Dr. Morisuke. Sewaktu di ujung jalan, Yasan pun membuka sebuah pintu rahasia dan ia pun langsung berada tepat di kastil tempat Daimyo berada. Cerita kembali ke kuil. Dr. Morisuke yang menyadari jika tentara musuh saat ini sudah benar-benar mengepung kuil tersebut dan mungkin tinggal menunggu waktu saja mereka semua akan tewas dibantai. Kemudian nampak di sini Achiga juga sangat frustasi dengan kondisi ini. Namun Morisuke pun
Dengan sebuah kekuatan spesial yang dimiliki olehnya, ia segera membuat benteng pertahanan perlindungan ke seluruh kuil, mengajak semua orang-orang yang sudah ia percayai. Achigen sejatinya juga seorang pendeta. Ia pun juga melihat hal yang aneh di sini. Lalu kemudian para penyihir dari bangsa daimyo juga bersiap merapelkan sebuah mantra, yang dimana mantra-mantra ini juga sebagai lapisan perlindungan mereka. Sebab para pendeta ini tahu jika pasti di dalam kuil mereka semua sudah merencanakan sebuah kekuatan untuk menyerang mereka semuanya. Di sana Yasan pun melihat banyaknya kawanan para robot dan juga para pasukan samurai yang dikirim oleh daimyo. Mereka tahu jika pasti semuanya akan dikirim daimyo menuju ke kuil untuk menghabisi Saki. Lalu kemudian Yasan pun memiliki sebuah ide yang sangat berani. Ia mendekati salah satu robot yang paling besar di tempat itu. Kemudian entah apa yang dilakukan oleh Yasan, robot itu pun seketika menjadi error. Fungsinya tak terkendali, menyerang semua teman-temannya tanpa dapat disadari oleh robot tersebut. Lalu dirasa jika ini adalah waktu yang paling tepat, Yasan segera berlari sembari menggendong Saki menuju ke kastil untuk segera menghabisi seorang daimyo. Dan ia pun dengan sangat berani menggendong Saki sambil menebas satu persatu para samurai yang berusaha untuk menghadang langkah Yasan. Singkat cerita, pada akhirnya Saki bersama dengan Yasan pun sampai ke dalam kastil itu. Jalanan di sana pun nampak sangat aneh dan juga sangat menyeramkan. Melihat kondisi Saki yang sangat lemah, Yasan pun berkata jika sebaiknya Saki menyimpan energinya, jangan dilakukan jika tidak sangat diperlukan. Saki pun mengerti dengan ucapan itu. Lalu ia pun langsung mengecek dengan keberadaan daimyo saat ini. Hal itu pun membuat daimyo sadar akan kondisi Saki yang sangat lemah sekali sekarang. Sekaligus daimyo juga tahu jika Saki sekarang sudah berada di dalam kastilnya. Untuk meminimalisir hal buruk terjadi pada Saki, Yasan pun menaruh Saki di sebuah tempat yang dirasa aman oleh Yasan. Yang kemudian Saki pun di sini bingung dengan sikapnya itu. Lalu Yasan pun mencari keberadaan daimyo sembari mengacungkan pedang katananya. Ia pun bersiap untuk menebas daimyo yang tanpa disadari oleh seorang Yasan jika daimyo sudah berada tepat di belakangnya. Tapi daimyo tidak menunjukkan agresif pada Yasan. Dengan sebuah kekuatan sihir yang dimiliki oleh daimyo, Yasan pun dibuat tak berdaya. Ia dimasukkan ke dalam dunia ilusi oleh daimyo. Saki yang melihat hal itu pun di sana terkejut karena melihat Yasan yang seperti orang bingung saat ini. Dan terlebih lagi, ia pun saat ini akan diserang oleh beberapa makhluk yang sangat aneh. Segera makhluk itu pun dibantai oleh seorang Yasan hingga mereka semua pun tewas. Setelah menghabisi para makhluk-makhluk mengerikan itu, di sana Yasan pun kembali melihat ada sosok tuannya, yaitu Oda Nobunaga. Sontak saja melihat kembali tuannya di sini setelah 20 tahun silam tak bertemu. Yasan pun lalu bersujud dan berkata, "Tuanku, aku siap menunggu perintah darimu." Oda Nobunaga pun hanya berkata, "Ikutlah denganku." Yasan pun tidak memiliki alasan untuk menolak. Ia segera mengikuti kemana tuannya akan membawanya tanpa memperdulikan Saki yang saat ini mungkin saja keselamatannya akan terancam oleh daimyo sewaktu-waktu. Yasan terus melangkah maju, menaiki beberapa anak tangga mengikuti tuannya Oda Nobunaga, walaupun jaraknya masih sangat jauh sekali. Singkat cerita, beberapa jam setelah itu, Yasan pun sambil terengah-engah ia pun tiba di puncaknya, dan di sana ia pun melihat tuannya Oda Nobunaga saat ini sudah berada di tengah jaring dengan kondisi tubuh yang tidak jelas. Di sini dengan lantang, Oda Nobunaga pun meminta pada Yasan sebagai pengawal setianya dulu jika seharusnya ia harus menghabisi Saki karena Saki adalah sumber kekacauan yang terjadi selama ini. Yasan pun hanya bisa patuh karena terkena pengaruh sihir yang ternyata sosok itu bukanlah Oda Nobunaga yang sebenarnya, melainkan itu adalah daimyo. Singkat cerita, Saki pun berhasil untuk naik ke atas sana. Ia pun di sini mencoba untuk menyadarkan Yasan dan berkata jika itu adalah sosok daimyo, bukanlah Tuan Oda Nobunaga. Namun Yasan yang sudah terpengaruh sama sekali tidak mendengar ucapan Saki. Ia segera mencabut pedang katana miliknya dan sewaktu melihat Saki, ia malah melihat sosok daimyo yang harus ia habisi.
Cerita pun kembali ke kuil. Para penyihir pun mengubah seluruh pasukan menjadi sosok monster yang sangat mengerikan dan bersiap untuk menghancurkan kuil saat itu juga. Melihat situasi semakin memburuk, Achiga rupanya tidak tinggal diam. Ia pun membantu Dr. Morisuke dengan caranya sendiri, dan gabungan kekuatan itu pun berhasil membuat suatu kekuatan besar, dan satu monster pun keluar dari dalam kuil yang mencoba untuk menyerang sosok tersebut. Sementara itu di lain tempat, Saki pun di sini masih mencoba untuk menghindar sekaligus menyadarkan Yasan dari pengaruh daimyo. Kemudian di sana Yasan bukannya mendengarkan Saki, malahan ia berusaha lebih keras lagi membantai Saki, hingga hal itu pun tanpa disadari oleh Saki mengeluarkan kembali sebuah kekuatan birunya, dan Yasan pun terpental sangat jauh. Saki di sini mencoba untuk menolong Yasan, namun melihat Saki yang mendekat ke arahnya, Yasan segera untuk mendorongnya agar menjauh, dikarenakan di mata Yasan yang ia lihat saat ini adalah sosok daimyo yang ingin menghabisinya, bukanlah Saki. Hingga pada suatu ketika, Saki pun berhasil nyaris saja dihabisi oleh Yasan. Namun di sini hati kecil Yasan pun berkata jika itu adalah Saki, bukanlah daimyo. Kemudian tepat di belakang Yasan, Tuan Oda Nobunaga pun muncul dan berkata, "Cepat habisi dia, ini pedang katanamu. Jangan ragu, turuti semua perintahku." Namun seakan ada kekuatan besar yang menahan Yasan untuk menghabisi Saki saat itu juga. Ditambah lagi jika Yasan melihat sosok di hadapannya saat ini adalah Natsumaru, tentu saja ia pun tidak tega jika harus menghabisi pujaan hatinya. Seketika Yasan pun lalu kembali teringat dengan momen-momen mereka di masa lalu. Hingga pada akhirnya Yasan menjauhkan pedang katananya dari hadapan Natsumaru, dan di sini Natsumaru pun mencoba menjelaskan jika dirinya saat ini telah dipengaruhi oleh kekuatan sihir, yang dimana kekuatan itu sangat jahat, dan sosok yang ia habisi bukanlah musuh yang sebenarnya ingin dihabisi oleh Yasan. Siapa sangka ucapan Natsumaru pun membuat Yasan menjadi tersadar. Lalu setelah itu Yasan pun berdiri tepat di hadapan Tuan Nobunaga yang ia sudah tahu jika itu adalah palsu. Kemudian pedang katananya pun bersiap untuk menebas sosok itu. Ternyata Yasan tahu jika ia adalah daimyo, bukanlah Tuan Oda Nobunaga. Daimyo pun di sini hanya tertawa dengan tipuan kecil semacam itu, yang kemudian daimyo berbalik menyerang Saki dan juga Yasan menggunakan sihirnya yang sangat hebat. Hal itu pun membuat Yasan akhirnya terperangkap pada sebuah jaring laba-laba mirip daimyo, sehingga Yasan pun tidak bisa berbuat banyak saat melihat Saki akan segera dibantai habis oleh seorang daimyo. Untungnya di waktu yang tepat Yasan pun dapat meloloskan diri dari jebakan seorang daimyo. Kemudian di sana ia pun melihat jika Saki saat ini sudah terluka cukup parah hingga ia pun pingsan, sehingga sewaktu itu juga daimyo hendak menghabisi Saki di depan mata Yasan. Yasan yang tidak tahu harus berbuat apa, ia pun hanya bisa melindungi Saki dengan menghalangi serangan daimyo tersebut menggunakan tubuhnya sendiri. Hal itu pun membuat luka yang sangat fatal. Yasan pun kehilangan nyawanya saat itu juga, karena luka itu mustahil untuk disembuhkan. Saki yang tersadar dari pingsannya, ia pun hanya terkejut dan bingung harus berbuat apa terhadap Yasan. Saki yang sangat murka dengan insiden tersebut, ia pun segera berbalik untuk bertarung menghadapi daimyo, hingga pada akhirnya kekuatan Saki pun mampu untuk menghabisi daimyo, dan daimyo pun di sini dibuat kalah oleh Saki. Kekalahan daimyo itu pun berpengaruh besar. Para pasukan daimyo yang saat ini sedang menyerang kuil, satu persatu mereka pun berjatuhan dan mati seketika, dan hal itu pun membuat semua orang pun bersorak, karena pada akhirnya merekalah yang dapat memenangkan pertarungan ini. Sekarang mereka bebas tanpa gangguan dari para pasukan daimyo. Lain halnya dengan Saki yang saat ini ia semakin histeris sekali sewaktu ia tahu betul jika luka Yasan tidak akan pernah disembuhkan. Ditambah lagi denyut nadi dari Yasan saat ini telah berhenti dan ia benar-benar telah tewas. Sewaktu Saki menangisi Yasan tepat di atas tubuh Yasan, tiba-tiba saja kalungnya pun mengeluarkan sebuah cahaya biru yang sangat terang benderang. Lalu kemudian cahaya biru itu pun membuat Yasan kembali hidup, dan ia pun menghilangkan lukanya dengan cara yang sangat ajaib. Yasan kembali bangkit, dan setelah mengetahui semuanya telah berakhir, ia pun sangat senang. Kemudian setibanya di luar kuil, Saki pun sudah disambut hangat oleh Dr. Morisuke.
Morisuke. Di sana juga ada para pasukan Dr. Morisuke yang mengumpulkan senjata bekas dari pasukan dari daimyo. Yang kemudian di sana juga Yasan melihat Ichiga sangat senang yang saat ini mendapatkan begitu banyak sekali harta dari sebuah pekerjaan yang telah berhasil ia kerjakan dengan sangat baik. Ichiga kemudian pergi dari tempat itu dengan ditandu oleh beberapa pasukan dari Dr. Morisuke. Sementara Saki dan juga Yasan, mereka memutuskan untuk kembali ke desa. Sesampainya di desa, seluruh penduduk desa pun menyambut hangat kedatangan Saki dan juga Yasan. Bahkan seorang pedagang buah pun memberikan hadiah sebagai hadiah untuk Saki, karena Saki yang telah berhasil mengalahkan penyihir jahat, yaitu daimyo, sehingga desa mereka kini kembali aman sentosa seperti sedia kala. Lalu Saki pun dihampiri oleh sahabat baiknya Ichiro, dan di sini ia pun meminta maaf pada Ichiro tentang kejadian tempo hari yang membuat kondisi Ichiro menjadi seperti sekarang. Ichiro pun menjawab jika itu bukanlah masalah, karena ia tahu jika Saki memang benar-benar tidak sengaja melakukan hal tersebut sehingga membuat dirinya parah seperti sekarang. Yang kemudian di sana juga ayah dari Ichiro pun berkata, karena kau tidak memiliki rumah dan tidak memiliki keluarga lagi, jika kau tidak keberatan, kau boleh tinggal di rumah kami. Sontak mendengar hal itu, Saki pun menjadi sangat senang. Lalu Saki yang tahu jika sejatinya Yasan adalah seorang samurai legendaris. Ia pun beranggapan pasti ia tidak akan pernah lama tinggal di tempat ini. Saki kemudian lalu memberikan kalung peninggalan mendiang ibunya kepada Yasan, sebab ia tahu jika kalung tersebut benar-benar sangat berarti untuk seorang Yasan. Dan kabar gembiranya lagi, Yasan pun berkata, jika aku mungkin bisa tinggal di tempat ini selama beberapa waktu ke depan, dan kita pun bisa terus bersama sampai waktu itu telah habis dan aku memutuskan untuk pergi ke tempat lain. Saki pun sangat senang sekali mendengar kabar tersebut. Oke guys, itulah tadi seluruh ulasan lengkap keseluruhan episode dari anime Samurai Yasan. Ya sebenarnya anime ini tuh kerennya bukan main sih, tapi kenapa ya cuma sampai episode 6 aja dan tidak ada lanjutannya lagi. Jadi ya nggak tahu lah alasannya apa, tapi yang jelas kalau nanti ada lanjutannya pasti kita akan lanjutin lagi. Dan buat kalian yang pengen nonton anime ini secara utuh, Bang Castello dapat anime ini dari Netflix. Jadi nanti kalian cek aja di Netflix, ketik judulnya itu Yasan, udah gitu aja, nanti juga keluar kok. Ya udah ya, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton dan mewakili segenap jajaran tim redaksi Castello Official yang tersebar di seluruh dunia dan beranggotakan berjumlah kurang lebih 1 orang. Gua Castello pamit undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.